Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika ini kita akan belajar cara mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Di sini ada contoh soal yang nomor 1 3,4. Nanti kita ubah ke pecahan biasa. Kemudian nomor 2 pecahan desimalnya 0,12. Nomor 3 pecahan desimalnya 0,015. Nah, ini akan kita ubah ke pecahan biasa. Kita jawab. Yang pertama nomor 1. Perhatikan. Nomor 1 ini 3,4. Kita tulis dulu. 3,4 sama dengan, kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 3,4 kita tulis 34 per, nah, jadi pembilang ya, jadi 34. 3,4 jadi 34. Posisinya jadi pembilang. Ini di sebelah kanan koma ada satu angka, yaitu angka 4. Kalau di sebelah kanan koma ada satu angka, berarti per 10. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. 34 per 10 ini masih bisa dibagi. Kita sederhanakan, perkecil sehingga pembilangnya ini 34 dan penyebutnya per 10 tidak bisa dibagi lagi ya. Kita perkecil sama dengan 34 per 10 kita bagi berapa? Coba kita bagi 2 ya. Kalau 34 dibagi 2, maka 10 juga harus dibagi 2. Caranya 34 per 10 dibagi 2. 34 dibagi 2, ini juga 10-nya dibagi 2. Sama dengan 34 dibagi 2 adalah 17. Per 10 dibagi 2 adalah 5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, ini pembilang 17, sedangkan penyebutnya 5. Maka ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya sama dengan, ini per 5 kita tulis per 5. Kemudian 5 dikali berapa supaya hasilnya 17? Caranya berarti 5 dikali 3. Nah, 5 dikali 3, 15. Supaya jadi 17 berarti ditambah 2. Berarti 17 per 5 kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi 3, 2 per 5. Jadi 3,4 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi, kalau kita ubah ke pecahan menjadi 3, 2 per 5. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ke contoh nomor 2. Pecahan desimalnya yaitu 0,12. Kita jawab di sini saja ya. Di sini ya. Di sini nomor 2. Nomor 2 pecahan desimalnya 0,12, kita tulis 0,12 sama dengan, nah, atau 0,12 ya. 12 ini kita tulis dulu di sini. Jadi 12 per, perhatikan,
Karena di sebelah kanan koma dua angka, 1 dan 2, berarti kalau dua angka per 100. Seperti itu ya. Kalau dua angka berarti per 100. Nah, perhatikan. Ini kan sudah menjadi pecahan biasa, 12 per 100. Tapi ini masih bisa dibagi. Pembilangnya 12 masih bisa dibagi, 100-nya juga penyebutnya ini masih bisa dibagi. Harus kita perkecil atau kita sederhanakan supaya tidak bisa dibagi lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi. Ini 12-nya kita bagi, 100-nya juga kita bagi. Coba kita bagi dengan 4. Nah, kalau 12 dibagi 4, maka 100 juga harus dibagi 4. Sama dengan 12 dibagi 4 berarti 3 per 100 dibagi 4 berarti 25. Nah, seperti itu ya. Jadi 0,12 sama dengan 3 per 25. Nah, ini jawabannya. Seperti itu ya. Sekarang soal nomor 3. 0,015. Kita ubah ke pecahan biasa. Perhatikan. Ke pecahan biasa. Perhatikan. 0,015 sama dengan 015. Berarti ini 15 kita tulis menjadi 15. 15 per, ini lihat di sebelah kanan ada berapa angka? Ada 0, ada 1, ada 5. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 angka. Kalau 3 angka berarti per 1000. Seperti itu ya. Perhatikan. Ini angka 15, ini 10, ini masih bisa diperkecil, ya. Kita perkecil, artinya masih bisa dibagi. Berarti harus kita bagi pembilangnya dan penyebutnya. Dibagi dengan angka yang sama. Contoh, ini 15 dibagi 5. Maka 1000 juga dibagi 5. Seperti itu ya. Sama dengan 15 dibagi 5. Berarti 3 per 1000 dibagi 5 berarti berapa? 200. Seperti itu ya. 200. Jadi 0,015 sama dengan 3 per 200. Nah, itulah cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, ini contoh soalnya dan ini sudah kita jawab ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Selanjutnya kita akan belajar cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Ini ada contoh soalnya. Nomor 1, 4 per 10. Nomor 2, 2, 1 per 4. Dua pecahan ini 4 per 10 dan 2, 1 per 4. Kita ubah ke bentuk persen. Caranya, jawab. Nomor 1, kita tulis lagi ini 4 per 10. 4 per 10 sama dengan, tulis lagi 4 per 10 dikali 100%. Nah, sama dengan 4 ini kita tulis, kita pindahkan ke sini, angka 4 ini kita pindahkan ke sini, kalinya ini pindahkan ke sini, kemudian ini 100 dibagi 10.
100 dibagi 10 berarti 10. Ini persennya pindahkan ke sini. Nah, sama dengan 4 kali 10% berarti 40%. Jadi 4/10 kalau kita ubah ke bentuk persen itu adalah 40%. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada pecahan campuran 21/4. 21/4 kita ubah ke bentuk persen. Tapi kita terlebih dahulu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya sama dengan per. Ini 4-nya tulis per 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 berarti 9. 9/4. Langsung saja kita kali. Dikali 100%. Sama dengan 9-nya ini kita tulis. Kalinya pindahkan ke sini. Kemudian ini 100 dibagi 4. 100 dibagi 4. Berarti 25. Ini persennya pindahkan ke sini. Berarti 9 kali 25% adalah 225%. Jadi 21/4 sama dengan kalau kita ubah dalam bentuk persen itu 225%. Nah, itu ya. Sangat mudah kan? Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Contoh soal di sini nomor 1 8%. Nomor 2 32%. Kita jawab. Nomor 1 8% kita tulis kembali. Nah, sama dengan 8% kita ubah dulu ke pecahan biasa. 8% kalau kita ubah ke pecahan biasa berarti ini 8/100. Nah, kalau sudah diubah, kita perkecil. Kita sederhanakan. Kenapa? Karena ini 8, pembilangnya 8 dan penyebutnya 100, masih bisa dibagi. Berarti kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 4. 8 dibagi 4, 100 juga harus dibagi 4. Sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Per 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, ini kan tidak bisa dibagi lagi. Contoh, ini bisa dibagi 2, tapi ini kan tidak bisa dibagi 2. Atau ini bisa dibagi 5, tapi ini tidak bisa dibagi 5. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan disederhanakan itu seperti itu. Jadi 8% sama dengan kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2/25. Seperti itu ya. Sekarang kita menginjak ke nomor 2. Ini soalnya 32%. Kita tulis ini ya. 32%. Kita tulis dulu. Kita ubah ke pecahan biasa. 32% kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 32/100. Nah, 32/100 juga ini masih bisa diperkecil atau disederhanakan ya. Caranya kita bagi dengan angka 4. 32 dibagi 4
Kalau ini dibagi 4, maka 100 juga harus dibagi 4. Sama dengan 32 dibagi 4, yaitu 8. Per 100 bagi 4, 25. Nah, ini sudah sangat sederhana ya. Kenapa? Kalau ini dibagi 2, ini tidak bisa dibagi 2. Seperti itu ya. Kalau ini dibagi 5, ini tidak bisa dibagi 5. Seperti itu ya, sangat sederhana. Nah, jadi 32% kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 8 per 25. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian materi-materi pada mata pelajaran matematika. Yang pertama tadi ini cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Kemudian ini cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Ya. Dan yang ketiga, cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan memahaminya, sehingga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.